بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله. Para bapak dan para ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan hidayah serta taufik buat kita semua. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada duha hari ini di bulan yang Allah Azza wa Jalla memberikan kehormatan, yaitu bulan Dzulqa'dah, dan kita hampir pada pertengahan bulan dari bulan Dzulqa'dah ini. Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di majelis ilmu pembahasan sekitar masalah ibadah yang afdol dan tergolong ibadah yang paling afdol di bulan Dzulhijjah berkenaan dengan Idul Adha. Mengapa pembahasan masalah ini sudah disampaikan atau akan disampaikan menjelang pertengahan bulan sekarang ini? Bukankah waktu pelaksanaannya ini masih ada rentang jeda waktu yang cukup panjang, yang cukup lama? Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang betul jadi ibadah udhiyah ini akan ditunaikan kurang lebih sebulan yang akan datang. Tapi oleh karena ibadah yang mulia, ibadah yang agung ini, seperti hanya ibadah yang agung, ibadah yang mulia yang lainnya yang akan ditunaikan di bulan Dzulhijjah nanti puncak-puncaknya adalah ibadah yang di sana ada ibadah maliyah yang membutuhkan dikeluarkannya sebagian harta, ada ibadah badaniyah juga ibadah yang membutuhkan tenaga atau kegiatan fisik. Oleh karena ibadahnya adalah dua macam ini, ibadah badaniyah dan maliyah sekaligus, sehingga setidaknya membutuhkan adanya persiapan-persiapan. Supaya apa? Supaya kita bisa menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Karena tidak semua dari kita ini oleh Allah Azza wa Jalla diberi kelapangan harta. Sementara juga untuk ibadah badaniyah itu perlu adanya latihan-latihan fisik supaya bisa menunaikan ibadah badaniyah itu dengan energi dan juga dengan kekuatan fisik yang memang sudah dipersiapkan itu. Yang kedua, kalaulah kita ini bisa jadi tidak perlulah persiapan-persiapan, apalagi sampai harus sebulan seperti ini.
hanya untuk mengeluarkan sebagian harta yang menurut sebagian kita atau kebanyakan kita itu tidak seberapa, misalnya seperti itu. Juga fisik juga sehat. Namun kita mengingat bahwa untuk menunaikan ibadah itu syaratnya kan ada dua agar ibadah kita diterima oleh Allah. Ikhlas ditunaikannya lillahi ta'ala. Kemudian ada mutaba'ah, al-ittiba, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam rangka mengupayakan bagaimana amalia ibadah kita nanti diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka tentunya kita harus belajar. Kita harus pelajari, kita harus kaji bagaimana sunnah-sunnahnya ibadah udhiyah ini, sehingga benar Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini adalah suatu bab, kata Al-Imam Al-Bukhari. Babnya tentang apa? Bahwa ilmu itu harus dimiliki. Ilmu itu harus sudah ada dimiliki oleh seseorang sebelum dia ini berucap dan sebelum dia berbuat. Senyampang masih ada waktu sebelum masa kita harus beramal nanti itu tiba, maka sangat baik jika kita persiapan ilmu sedini waktu, sehingga pemahaman kita nanti akan betul-betul pemahaman yang benar, yang baik. Kalaulah masih ada yang belum paham, semoga dengan rentang waktu yang cukup ini kita bisa untuk mengkaji lebih mendalam, sehingga pemahaman kita akan lebih baik lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa harus dikaji? Padahal masih waktunya sangat lama, sangat panjang rentang waktunya. Kita ingat suatu amal ibadah yang begitu mulia, suatu amal ibadah yang begitu agung, yang Allah Azza wa Jalla janjikan ganjaran yang luar biasa. Tentunya kita kan ingin untuk mendapatkan ganjaran yang Allah janjikan itu. Dan kita sudah tahu, kita sudah mendengar, bahkan kita sudah tahu adanya kabar-kabar gembira menyongsong menyambut bulan Dzulhijjah, dalam secara khusus adalah amalia di hari Idul Adha itu. Bahkan bisa jadi sebelum ini kita sudah mendengar banyaknya kabar-kabar, banyaknya teman-teman ya, yang sudah menyebutkan di grup-grup WhatsApp misalnya, atau di medsos yang lainnya, di Facebook misalnya, mengingatkan kepada kita tidak terasa bahwa bulan Dzulhijjah akan tiba, tidak kurang dari sebulan lagi misalnya. Tidak terasa 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah yang mulia sudah akan tiba, tidak sampai sebulan lagi. Begini, ini adalah hal-hal yang menjadikan kita tahu lebih awal tentang adanya bulan yang utama, tentang adanya bulan yang mulia, yang Allah muliakan di dalamnya dengan ibadah-ibadah yang juga sangat agung. Dan saya yakin bahwa jenengan semua juga begitu. Sudah mendengar perihal Idul Adha, sudah mendengar perihal udhiyah ya, binatang kurban atau ibadah kurban, sudah mendengar ibadah-ibadah yang dimuliakan yang Allah Azza wa Jalla utamakan di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan sekarang masih pertengahan, hampir pertengahan bulan Dzulqa'dah. Yang menjadi soal, yang menjadi pertanyaan itu, kira-kira sampai ndak usia kita itu sampai nanti di bulan Dzulhijjah? Yang muda-muda ini kayaknya optimis ini, sampai Ustaz gitu. Saya masih muda ini, sampai optimis kayaknya. Apalagi yang masih baru-baru menikah ini, wah sampai Ustaz.
Kalau nggak sampai sayang Ustaz, istri saya kan baru saya nikahi. Apakah bisa kita menjamin yang seperti itu? Jadi karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Siapa yang menjamin bahwa kita nanti akan bisa ketemu dengan bulan Dzulhijjah itu? Sementara amalan-amalan yang begitu utama sudah Allah SWT kabarkan kepada kita melalui apa yang kita dapati, apakah di medsos, apakah dengan kita bercakap-cakap dengan sesama jamaah dan semisalnya. Ala kulli hal kita sudah tahu bahwa nanti akan ada amalan yang mulia itu. Nah sementara kita nggak ada jaminan, sampaikah kita nanti itu bisa berbuat itu, ataukah kalau belum buru-buru berbuat ya, sampaikah kita mendapati bulan Dzulhijjah itu? Kita nggak ada jaminan. Sementara kita kepingin, tentu semua kita itu ingin mendapatkan afdaliyahnya amal ibadah yang begitu mulia di bulan Dzulhijjah itu. Nah, kalau memang begitu, kita harus ingat tidak ada cara yang bisa menjadi dengan kita termasuk orang-orang yang oleh Allah dicatat mendapat ganjaran. Nah, meskipun kelak seseorang tidak bisa mendapatinya kecuali niat, kecuali dengan berniat. Maka berniat berbuat baik diawalkan sehingga nanti persiapan kita juga lebih kita optimalkan. Harapan kita betul-betul kita akan bisa tunaikan. Optimis Allah akan mengabulkan doa-doa kita agar kita bisa menunaikan ibadah-ibadah yang mulia di bulan Dzulhijjah. Sekiranya Allah mengendaki sebelum Dzulhijjah Allah mengambil kita kembali kepadanya Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus, itu kita berharap kita telah dicatat oleh Allah SWT termasuk orang-orang yang berkorban, termasuk orang-orang yang beramal kebajikan di bulan Dzulhijjah yang akan datang. Karena panjenengan ingat fadilah, keutamaan daripada apa? Berniat berbuat kebaikan. Man hamma bihasanatin, barang siapa yang dia berniat untuk berbuat amal hasanah, maka kutibalahu hasanatun wahidah, maka dicatat oleh malaikat atas perintah Allah bahwa orang ini telah berbuat amal hasanah, satu perbuatan kebaikan. Dia hanya berniat saja, satu amal kebajikan sudah dicatat oleh Allah SWT dengan perintah Allah SWT kepada malaikat pencatat amal. Wa in amila biha kutibat lahu hasanatun wahidatun ila ashri di'fin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. Masya Allah. Kalau nanti pada waktunya tiba saatnya dia mengamalkan apa yang dia niatkan, Allah akan catat hasanah tadi itu dilipatkan minimalnya 10 kali lipat. Masya Allah. Sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang Allah SWT kehendaki. Tidakkah kita cukup berbahagia mendapatkan hasanah, padahal kita hanya sekedar baru berniat. Sebelum tiba masanya, sebelum tiba waktunya, sekiranya Allah SWT menghendaki kita harus berpulang kepadanya, kita sudah ngantongin niat hasanah, berbuat amal kebajikan yang Allah SWT janjikan. Ada 3 alasannya kenapa kita ini membahas masalah-masalah udhiyah yang ini sebulan yang akan datang baru tibanya, tapi kita bahas di hari ini. Jadi tidak ada kata apa terburu-buru, terlalu dini kalau masalah ini dibahas sekarang ini. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah SWT, dengan memohon ma'unah pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita akan mengkaji perihal ibadah yang mulia yaitu udhiyah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, syariatkan nanti di bulan Dzulhijjah. Yang menjadi tema daripada pembahasan kita tidak panjang lebar membahas fikihnya, hukum-hukum udhiyahnya.
Tetapi sebagaimana disebutkan pada pengumuman yang ada, kita bahas motivasi apa saja, sehingga kita itu kepingin untuk berudhiyah nanti itu, menyembelih binatang kurban di bulan Dzulhijjah. Ada motivasi apa sesungguhnya? Sehingga kaum muslimin, orang-orang yang beriman, begitu kepinginnya mereka untuk menyembelih binatang kurban di bulan Dzulhijjah yang akan datang ini. Nah, ini kalau pembahasannya adalah untuk kaum muslimin, ya berarti untuk kita. Berarti untuk kita ini. Kalau sekiranya selama ini kita sudah tunaikan, tetapi kayaknya dorongannya itu kurang kuat, artinya tidak menggebu kita itu, tidak terdesak untuk benar-benar terdorong bagaimana menunaikan amal ibadah ini. Bisa jadi karena ada amal ibadah itu, para bapak para ibu yang dirahmati Allah, orang untuk menunaikan amal ibadah itu ada 3 kondisi yang menjadikan orang itu mau beramal, orang itu mau berbuat, yang masing-masingnya berbeda. Ada orang yang dia itu baru bisa berbuat, baru bisa beramal kalau kebingungannya sudah hilang, kesalahpahamannya itu sudah hilang, gagal pahamnya sudah hilang. Padahal dia sudah tahu, sudah pernah mendengar penjelasan-penjelasan dalil-dalil, sudah mendengar, tapi dia tidak terdorong untuk beramal, tidak terdorong untuk berbuat. Ini diantara sebabnya lantaran dia ini masih gagal paham. Jadi apa yang dia pahami itu tidak seperti yang seharusnya dia pahami, tetapi dia membuat atau ada pemahaman yang keliru tentang masalah ini, sehingga meskipun sudah ada keterangan, sudah datangkan dalilnya, dia masih belum terdorong untuk beramal. Lah kita ini termasuk yang mana nanti ya? Kalau misalnya selama ini kok belum terdorong, padahal sudah pernah dengar dalil, padahal sudah pernah mendengar keterangan, nah belum terdorong untuk berbuat, bisa jadi masih ada gagal paham, bisa jadi masih ada salah paham. Dari mana datangnya gagal paham, dari mana datangnya salah paham itu? Lantaran Anda masih mendengar, Anda juga masih menerima informasi-informasi dari luar tanpa Anda menfilter dengan baik, karena tidak dibimbing oleh ulama-ulama, sehingga kemasukan paham-paham yang tidak baik. Mungkin yang belakangan ini seperti yang dilontarkan oleh kalangan orang-orang liberal ya, kalangan liberalis, mereka itu juga melontarkan perkara yang tidak baik ini, termasuk juga orang-orang yang tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan syariat Islam. Disebut-sebutnya bahwa Islam ini sebenarnya agama yang mengajarkan ya sikap keji, perbuatan keji dan juga perbuatan sadis, karena setiap tahunnya ada pembantaian. Setiap tahunnya ada pembantaian. Berapa ribu, bisa jadi berapa juta ekor sapi dan kambing setiap tahunnya dibantai oleh kaum muslimin. Ini bahasa-bahasa seperti ini ada. Dan ini disampaikan di medsos disampaikan, bisa jadi karena di medsos disebutkan, akhirnya di dunia nyata pun disebutkan. Yang tadinya orang itu tidak ada salah paham, tidak ada gagal pahamnya, lantaran dia tidak memfilter informasi yang dia dengarkan, akhirnya seperti itu pun dimakannya, terkena syubhat, sehingga akhirnya dia pun maju mundur untuk berkorban. Maju mundur untuk berkorban. Kenapa? Nanti saya jangan-jangan termasuk orang-orang yang sadis-sadis ini, ikut membantai sapi dan kambing-kambing, misalnya begitu. Ini tidak akan terdorong untuk melakukan amaliyah yang mulia ini, yaitu berkorban ini, sampai dihilangkan dulu ini syubhatnya dia. Kalau tidak dihilangkan, nggak dicuci orang dari syubhat ini,
Nggak bakalan dia itu melakukan. Kalaupun dia melakukan, tetap dia melakukan dengan tidak baik, karena dia termakan syubhat. Sehingga tidak boleh ada syubhat para bapak, para ibu yang dirahmati Allah. Islam agama rahmah, Islam agama selamat. Sehingga belas kasih diajarkan Islam. Keselamatan yang dijanjikan oleh Islam tidak sekedar bagi manusia, tidak sekedar peri kemanusiaan yang terjamin, yang terjaga, tetapi seluruh alam, termasuk binatang, termasuk tumbuhan, termasuk alamnya jin, semuanya mendapatkan belas kasih dari ajaran syariat Islam. Karena Islam Allah Azza wa Jalla turunkan tidak sekedar untuk manusia, tetapi untuk seluruh alam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutus Muhammad melainkan untuk menebarkan rahmah bagi seluruh alam. Sehingga yakin bahwa syariat Islam tidak ada yang tidak di sana itu adalah rahmah, yang tidak di sana adalah belas kasih, yang tidak di sana menebarkan kasih sayang. Lalu bagaimana dengan amalan udhiyah ini, yang menyembelih kambing, menyembelih sapi ini adalah rahmah? Pembantaian berbeda dengan syariat Islam yang mulia, itu adalah ibadah. Makanya dalam Islam tidak boleh menyembelih kambing, tidak boleh menyembelih binatang apapun kecuali dengan adab-adabnya, kecuali dengan adab-adabnya. Ini nanti yang membedakan antara pembantaian yang tidak beradab dengan ibadah yang mulia, sehingga sampai detail-detailnya ditata dengan adab-adab Islam. Harus berlemah lembut. Binatang yang tidak disembelih tidak boleh dia itu ditakut-takuti, tidak boleh diteror. Binatang yang tidak disembelih itu harus dibuat nyaman, tenang. Makanya dalam adab penyembelihan tidak boleh melihat kawannya yang disembelih. Termasuk bagaimana adab untuk binatang yang akan disembelih ini, jangan disakiti ketika akan disembelih. Makanya kalau menjatuhkan diupayakan cara yang paling baik. Harus dengan pisau sembelih yang paling tajam sehingga cepat, tidak menyiksa. Dihadapkan ke kiblat supaya seperti orang yang sholat menghadap kiblat. Binatang yang akan disembelih itu diajak untuk beribadah pula kepada Allah, menghadap kiblat, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dibacakan takbir supaya binatang ini pun bertakbir, dia juga beribadah kepada Allah SWT. Dipegang dengan baik, kaki ditata dengan baik. Menyembelih dengan berzikir kepada Allah. Tidak boleh dibanting, tidak boleh dikuliti, tidak boleh dipotong kakinya kecuali betul-betul sudah mati. Semuanya ini adab-adab yang membedakan antara sebuah pembantaian dengan amal ibadah yang mulia. Begitulah Islam. Indahnya syariat Islam. Benar-benar berbeda dari sebuah makna pembantaian. Kadang orang itu sudah tidak ada syubhat pada dia, tapi juga belum bisa mengamalkan, tidak terdorong untuk berbuat. Lantaran dia ini perlu adanya motivasi yang lain. Tahu keutamaan, tahu kemuliaannya. Apa toh amal ini keutamaannya? Kemuliaannya apa? Kalau aku melakukan ini keutamaan dan kemuliaannya apa? Dia perlu tahu. Dia sudah tahu tapi tidak berbuat. Berarti dia perlu tahu ancamannya. Kalau Anda tidak melakukan itu ruginya begini. Kalau Anda melakukan ancamannya begini. Maka yang kedua ini juga terkadang banyak di antara kaum muslimin yang membutuhkannya. Sudah pernah mendengar dalilnya, sudah pernah banyak orang yang melakukan, dia menyaksikannya, tapi kok juga belum terdorong. Nah, bisa jadi dia itu belum tahu keutamaannya, fadilahnya apa, sehingga dia tidak terdorong untuk melakukan. Sudah tahu keutamaannya kok juga belum melakukan ini. Kadang ada yang begitu. Nah, karena dia tidak tahu atau belum tahu ancaman orang yang
tidak melakukannya. Orang yang tidak melakukan ini bagaimana ruginya? Seperti apa dosanya, ancamannya akan diapa kalau yang tidak melakukan amalan ini? Maka itu harus disampaikan. Makanya dalam Islam, masalah bagaimana untuk menjadikan orang itu bisa mau beribadah kepada Allah, tarbiyah disampaikan itu dengan at-targhibu wat-tarhibu. Ajaran syariat Islam disampaikan, ada motivasi-motivasi yang disampaikan berupa apa? Targhib, fadilah, keutamaan untuk mendorong orang itu bisa berbuat. Ada at-tarhib, dorongan untuk orang beramal, tetapi karena dia itu tidak takut kalau meninggalkan, berarti ada ancaman-ancaman yang disampaikan. Anda itu untuk ukuran orang seperti Anda sudah harusnya itu berkorban. Kok Anda kok belum berkorban? Korban ini nyapa toh? Wah, aku nyang wong korban ki yo mek angger bar dibelah wis dadi royokan wis malah ora tau wepak ngono. Dikira royokan, misalnya gitu. Kenapa orang berebut daging itu? Kenapa? Karena butuh. Kenapa mereka berebut? Karena kurang yang ada persediaannya. Bisa jadi ketika Anda itu ikut berkorban, mereka nggak akan jadi rebutan karena jatahnya itu ada. Berarti Allah menunggu Anda supaya mereka tidak berebut, sehingga jatahnya nanti mereka sudah ada, nggak bakal berebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan belum tahu keutamaannya kalau Anda melakukan korban ini. Nah, itu ya. Belum. Nah, datang ke Pondok Imam Muslim. Pengajian. Nah, kapan? Ya sekarang ini gitu. Nah, urung ngadus telat. Misalnya kan gitu ya. Misalnya begitu. Sampaikan keutamaannya apa sebenarnya beribadah korban ini, apa keutamaannya. Dan itu banyak, itu yang akan menjadi tema pembahasan kita ini insyaallah. Kalau dia sudah tahu, nah dia tidak takut kalau nanti tidak mengamalkan. Maka supaya dia takut kalau tidak mengamalkan, sampaikan pula tarhibnya. Nah, ancamannya orang yang tidak melakukan ini begini. Apakah Anda itu rela? Apakah Anda ridho dengan seperti ini kondisinya? Wah, iya. Nah, kalau begitu aku korban nanti. Zaman korban di endi? Nah, sembarang wae yang korban yang di sapa sing butuh ya tak korban ning kono. Lah kok penak men banyak korban sakjane penak. Lah ndene wong goro-goro lho kuwi nek wong sing pengen repot. Nek sampean pengen mak ya ndang disembelih ngono ditum tangga-tangga ngono. Oh ngono ya, ya wis. Begitu. Jangan dibuat repot. Nah. Wis aku nek ono melok sampean korban endi? Nah, kalau dia tanya begitu diajak gitu. Sampeyan ini korban diajak kalau begitu. Berarti memang dia itu memandang bahwa itu tidak merepotkan. Diajak. Karena orang ini terkadang menjadi berat kalau urusannya itu menjadi agak repot. Sehingga orang jangan diperrepot. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Nah, walan tusaddad dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada orang yang dia memberat-beratkan dalam urusan agama Islam ini, kecuali dia akan dikalahkan oleh syariat ini, sehingga gak bakal mungkin bisa menunaikannya. Karena dia memberat-beratkan diri. Bani Israel memberat-beratkan diri, sehingga dihukum oleh Allah Azza wa Jalla menjadi berat mereka untuk bisa menunaikan syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Gara-gara apa? Bukan asli syariatnya itu Bani Israel itu berat, tidak. Mereka yang suka memberat-beratkan dirinya. Maka kaum muslimin tidak boleh seperti Bani Israel. Agama itu mudah, maka jangan dipersulit. Nah, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah umat ini untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan Islam yang betul-betul kemudahan yang Allah berikan. Umat jangan dipersulit dengan apa yang Allah SWT telah syariatkan. Baik. Tapi ada kalanya orang ini Masya Allah, dan kita berharap banyak di antara kaum muslimin yang modelnya itu yang ketiga ini. Sebenarnya yang pertama, tapi saya balik menyebutkan keterangannya. Siapa itu? Orang itu sudah menunggu. Karena sudah lama sudah. Masa-masa hidupnya sebelum ini bertahun-tahun, sudah puluhan tahun yang lama ini Ustaz. Nah, saya pandang usia saya ini banyak sia-sia. Nah,
Amaliyah saya itu ternyata banyak salah, banyak kelirunya Ustaz. Pokoknya saya mau totalitas, hijrah sudah. Ini begitu. Orang yang seperti ini, apapun kebaikan, resikonya apapun, tekad dia. Tetap saya Ustaz. Nah, saya akan lakukan. Karena apa? Bagi dia sudah, dia hanya ingin kebaikan-kebaikan. Maka orang seperti ini dia hanya disebutkan dalil saja cukup. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman demikian, memerintahkan kita berbuat demikian. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda seperti ini, memerintahkan kita berbuat seperti ini. Oh gitu saja. Iya, sami'na wa ta'na, sudah. Enggak butuh keterangan panjang lebar ke sana kemari tidak. Selagi sudah mendapatkan dalil-dalilnya, keterangan seperti hukumnya, bagaimana menunaikan begini sudah cukup. Nah, seandainya tidak tahu keutamaannya apa, ya, tidak takut kalau nggak melakukan itu apa, dia tidak tahu itu. Jadi dia tetap terdorong untuk mengamalkan, karena memang dia orang yang memang betul-betul mencari kebaikan. Nah, ternyata terkadang itu orang ini namanya imannya itu stagnasi gitu ya. Apa namanya? Iman itu naik turun itu. Nah, tidak berhenti stagnan, tapi naik turun. Kalau lagi imannya optimal, pol begitu, bisa jadi orang yang golongan ketiga. Nah, hanya sampaikan dalil sudah dia sami'na wa ta'na. Nah, tapi kalau pas lagi turun sedikit gitu harus perlu ada motivasi, ada targhib, ada tarhib. Nah, lah futurnya keterlaluan, akhirnya termakan syubhat. Berat orang yang begini. Nah, kalau futurnya sudah keterlaluan sehingga termakan oleh syubhat-syubhat, semakin berat orang yang demikian. Maka harus didatangkan apa tadi? Targhib wa tarhib, dihilangkan syubhat-syubhat yang ada di benaknya. Itulah yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, perintah kepada Nabi SAW, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 golongan manusia ini. Bagaimana untuk menjadikan orang itu taat dan patuh kepada Allah, diajak dengan cara seperti apa? Maka 3 golongan orang inilah yang Allah telah sebutkan, yaitu yang pertama orang yang baik, orang yang memang mencari kebaikan, rindu dengan kebaikan, inginnya mendapatkan kebaikan, sehingga hanya qala Allah wa qala Rasul, sudah sami'na wa ata'na. Ada orang yang kedua itu butuh wal mau'izah hasanah, disampaikan dalil tapi juga disampaikan mau'izah hasanah. Termasuk isi mau'izah hasanah adalah at-targhibu wa tarhibu. Mulai orang yang ketiga, orang termakan syubhat, wajadilhum billati hiya ahsan, maka disampaikan dalilnya, disampaikan targhib wa tarhib, kemudian harus dihilangkan semua syubhat yang ada pada benaknya dengan cara yang baik. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan bismillah. Apa itu udhiyah? Al-udhiyah itu adalah hiya asyatu tudbahu duha yaumil idi taqarruban ilallahi ta'ala. Udhiyah itu adalah kambing yang disembelih pada waktu duha di hari Id dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari memberikan definisi udhiyah itu, langsung beliau menyebut kambing. Dalam definisi yang lain, karena binatang udhiyah tidak sekedar kambing, maka definisi ini harus diperluas maknanya supaya tidak sempit hanya pada kambing. Pada definisi yang lain disebutkan bahwa udhiyah itu adalah ma yuzka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'it makhsusatin.
Udhiyah adalah apa yang disembelih dengan niat bertaqarrub kepada Allah Ta'ala di hari-hari nahar dengan syarat-syarat khususnya. Itu definisi atau pengertian daripada udhiyah. Apabila definisi yang kedua ini, maka dia lebih luas, dan ini yang lebih dekat untuk definisi udhiyah, yaitu apa yang disembelih. Disembelihnya bukan sekedar disembelih, yang penting terputus urat 3 yang ada di lehernya binatang, tidak, tapi dengan ada syarat-syaratnya. Makanya tadi kita sebutkan bahwa menyembelih binatang kurban itu bukan pembantaian, tetapi ibadah yang mulia. Makanya diniatkan menyembelihnya adalah taqarruban ilallah, karena bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tertentu tersebut, yaitu apa? Al-udhiyah. Dilakukan di hari-hari tertentu, berarti waktunya tertentu. Tidak saban orang menyembelih berarti dia menyembelih udhiyah, tidak. Tapi ada waktu-waktu tertentu. Fi ayyamin nahar, waktunya adalah hari-hari nahar. Hari-hari nahar yang dimaksudkan adalah hari yang memang disyariatkan menyembelih binatang udhiyah, yaitu yaumun nahar al-asl. Hari nahar yang aslinya adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian kalau disebut ayyamun nahar, hari-hari nahar, berarti lebih dari sehari, maka ditambahkan dengan ayyamut tasyrik, yaitu 3 hari setelah tanggal 10, berarti tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Maka 4 hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal solih yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah sukai di hari nahar itu. Nah, min iraqatid dam, melebihi kecintaan Allah, melebihi sukanya Allah terhadap amal ibadah yang merupakan apa? Iraqatud dam, mengucurkan darah. Maksudnya apa? Menumpahkan darah, yaitu menyembelih binatang kurban. Maka yang ditunaikan di hari-hari nahar, binatangnya tertentu. Apa itu? Nanti akan ada penjelasan, yaitu bahimatul an'am. Binatangnya tertentu, bahimatul an'am, disembelih di hari-hari tertentu, yaitu ayyamun nahar. Kemudian bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Berarti ada tata caranya, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Ini yang tadi kita sebutkan, bahwa betul-betul berbeda antara pembantaian dengan ibadah yang ditunaikan atau yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang setiap tahun ditunaikan di hari-hari nahar. Kemudian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya menyembelih binatang kurban bagi orang-orang yang beriman, bagi kaum muslimin, Allah menetapkan bahwa udhiyah itu sunnatun wajibatun, sunnah yang wajib. Apa itu sunnah yang wajib? Berarti ini adalah amalan sunnah yang disunnahkan oleh para nabi, dari umat para nabi sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim pun ada sunnah berkurban, meskipun berbeda-beda syariatnya. Sehingga amalan berkurban adalah sunnatun, sunnah yang disunahkan oleh para nabi, termasuk disunahkan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Kalau bicara tentang sunnah yang baru kita sebutkan ini, seperti kalau dalam obrolan itu, nah, ini ya sunnah Nabi.
Ngamal-ngamal sing ngene iki ya termasuk sunah Nabi. Itu maksudnya. Bukan hukumnya itu sunnah, yang itu adalah yang bukan wajib. Ini termasuk kategori sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Termasuk ajarannya Nabi, termasuk syariatnya Nabi, termasuk yang diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukumnya, kata saya Abu Bakar Jabir menyebutkan sunnatun wajibatun. Amalan sunnah ini hukumnya wajib. Makanya beliau menyebutkan sunnatun wajibatun. Sunnah yang wajib bagi siapa? Ala ahli kulli baitin muslimin qadara ahluhu alaiha. Sunnah yang diwajibkan untuk menunaikannya atas ahli kulli baitin muslimin. Ahli bait berarti kepala rumah tangga dari setiap rumah tangganya seorang muslim. Qadara ahluhu alaiha, yang mana kepala rumah tangganya ini mampu untuk menunaikannya. Itu yang wajib. Dan syariat Islam yang mulia, di antara hikmah kebaikan yang didatangkan oleh Islam adalah setiap apa yang Allah perintahkan itu digantungkan pada kesanggupan, kemampuan. Allah tidak mensyariatkan apapun sudah. Hatta yang fardu, Allah SWT tidak memerintahkan yang fardu, melainkan juga apa? Digantungkan pada kemampuan dan kesanggupan. Maka ini adalah sisi indahnya syariat Islam. Sehingga Islam betul-betul agama yang rahmah, agama yang Masya Allah penuh dengan toleransi. Sehingga ketika orang memang tidak mampu, Islam memberikan toleransi. Maka keliru jika kajian sunnah itu mengajarkan ajaran intoleran. Salah. Justru kita katakan yang paling toleransi adalah ajaran sunnah, pengajian sunnah. Di sana diajarkan toleransi. Karena Islam memang mengajarkan yang demikian. Orang tidak mampu tidak dipaksa, dan kaum muslimin tidak boleh memaksa orang yang tidak mampu. Itu begitu. Makanya yang diwajibkan untuk menyembelih binatang kurban juga rumah tangga yang memang mampu, memiliki kesanggupan. Kalau tidak memiliki kesanggupan, tidak ada yang berhak untuk memaksa dia. Karena Allah SWT tidak memerintahkan kecuali Allah SWT gantungkan penunaiannya pada kemampuan dan kesanggupan hamba-hamba yang beriman itu. Banyak ayat yang Allah sebutkan yang maknanya adalah seperti itu. Dia Azza wa Jalla berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat pada hamba yang beriman, sehingga yang diwajibkan hanya yang mampu saja. Berarti yang tidak mampu tidak wajib. Pada penyebutan hukum yang lain mengenai hukum menyembelih binatang kurban, ada yang berpandangan bahwa hukumnya itu tidak wajib. Hukumnya sunnah. Bahkan hukum sunnah ini diikuti oleh mayoritas ulama madhab, dari madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan imam-imam di masa mereka. Banyak yang berpandangan bahwa menyembelih binatang kurban itu hukumnya adalah sunnah, seperti Imam Ishaq, Imam Abu Thawr, Imam Al-Muzani, Al-Imam Ibnu Mundir, Imam Dawud, Imam Ibnu Hazm dari kalangan
ulama-ulama Zahiri dan selain mereka memandang bahwa menyembelih binatang kurban hukumnya sunnah dan bukan wajib. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, apakah hukumnya sunnah yang diwajibkan atau hukumnya adalah sunnah yang itu adalah memang sunnah bukan wajib? Allah Azza wa Jalla memberikan kepada orang-orang yang menunaikan ini keutamaan. Allah Azza wa Jalla menggesa kaum muslim untuk tidak luput dari mendapatkan keutamaan tersebut. Sehingga apabila orang-orang yang beriman memahami keutamaan-keutamaan amaliyah kurban ini, realita yang ada, mereka justru berlomba-lomba untuk menunaikan amaliyah ini. Sampai pun sebagian mereka tidak memiliki kecuali berhutang, didapati dalam riwayat mereka berhutang. Karena apa? Saking kepinginnya mereka mendapatkan keutamaan amaliyah yang agung, yaitu menyembelih binatang kurban. Artinya apa? Bahwa meskipun hukumnya adalah sunnah, seandainya dirajikan adalah hukumnya adalah sunnah, maka makna sunnah adalah bukan makruh. Sunnah adalah perkara-perkara yang diperintahkan, yang disyariatkan. Bahwa sunnah itu bukan makruh, karena makruh adalah perkara yang anjurannya untuk ditinggalkan. Sehingga terkadang ada pemahaman yang tersalah di antara kita kaum muslimin mengenai amalan sunnah, sehingga mereka justru dengan ringannya meninggalkan yang sunnah. Nah, mereka juga ringan untuk menunaikan yang makruh, padahal tidak demikian. Seharusnya yang sunnah itu mereka amalkan, sedangkan yang makruh mereka tinggalkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mengapa kita itu harus berkurban? Ada motivasi-motivasi kenapa kita harus berkurban. Yang pertama, seperti apa yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila bnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi min iraqati dam." Tidaklah ada seorang anak manusia yang melakukan amalan apapun di hari nahar yang lebih Allah cintai melebihi amalannya orang yang dia menumpahkan darah, yaitu menyembelih binatang kurban. Tidakkah kita itu cinta, tidakkah kita suka melakukan amalan yang paling Allah cintai, sedangkan kita mampu? Padahal orang-orang yang tidak mampu saja bisa jadi banyak di antara mereka yang menangis. Menangisnya karena Allah, untuk Allah, hanya diberitahukan kepada Allah ketidakmampuannya, dan dia berharap betul bisa menunaikan, tetapi Allah tidak memberikan kelapangan. Saking mereka kepingin melakukan amalan yang paling Allah cintai di hari-hari nahar, maka tentu orang-orang yang oleh Allah diberi kelonggaran, diberi kelapangan, tidak akan rela luput dari amalan yang mulia, yang paling Allah cintai, yang paling Allah SWT senangi ini. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Dan sungguh kelak binatang-binatang kurban mereka nanti di hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya, dan juga dengan pelana-pelananya kalau itu adalah onta, dan juga dengan rambut bulu-bulunya. Semuanya itu menjadi saksi kepada siapa-siapa yang berkurban. Padahal kalau pelana-pelana onta
Kalau kita naik unta itu ada kain yang diletakkan dulu di atas punggungnya, kemudian ada dilapisi lagi, baru ditaruh pelana, ditaruh nanti ada pelapisnya di atas pelana, begitu dan seterusnya. Ini semuanya ikut dikorbankan. Ikut dikorbankan. Tidak boleh diambil oleh yang berkorban. Nah, ikut dikorbankan. Jika orang itu membeli unta utuh dalam keadaan berpelana seperti itu. Nah, jadi kalau dia membeli untanya memang seperti itu, maka dikorbankan semuanya itu, termasuk pelana-pelananya, maka nanti akan menjadi saksi bagi orang-orang yang berkorban. Termasuk bulu-bulunya. Wa asy'ariha, akan datang nanti dari kiamat mempersaksikan orang-orang yang berkorban. Wa innad dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa' 'alal ardi fatibu biha nafasan. Dan sungguh darah yang ditumpahkan itu benar-benar akan tumpah di tempat yang Allah azza wa jalla kehendaki sebelum darah itu tertumpah di bumi. Ketika orang menyembelih itu betapa cepatnya darahnya itu langsung ke tanah. Tapi Rasul mengkhabarkan bahwa sebelum darah ini ke tanah sudah sampai pada apa tempat yang Allah kehendaki di sisinya. Sungguh pahalanya begitu cepat sampai kepada Allah tabaraka wa taala. Sebelum darah itu sampai di tanah yang kita saksikan dengan mata-mata kita. Fatibu biha nafasan. Maka wahai umat, wahai kalangan kaum muslimin yang menunaikan kurban ini, fatibu biha nafasan. Tunaikanlah udhiyah kalian dengan sepenuh kerelaan hati kalian. Dengan sepenuh kerelaan hati kalian. Jangan ada sedikit pun perasaan Anda yang mengganjal, perasaan Anda yang sayang, jangan. Relakan semuanya. Fatibu biha nafasan. Jadi betul-betul relakanlah jiwa Anda untuk menunaikan udhiyah itu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kenapa harus berkorban? Karena berkorban adalah bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa taala. Apa itu makna bertaqarrub itu? Taqarraba yataqarrab itu mendekat. Semua orang yang beriman kepingin menjadi hamba Allah yang dekat. Dan tidak ada sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah yang melebihi ketaatan dan kepatuhan ibadah-ibadah yang Allah SWT perintahkan. Dan termasuk yang Allah perintahkan, yang bentuknya adalah bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan kuat adalah berkorban. Makanya korban itu disebut korbanan, itu dari taqarraba yataqarrabu. Taqarraba yataqarrabu, korbanan wa takriban adalah mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Adalah dengan berkorban. Dan Allah azza wa jalla memerintahkan dengan firman-Nya, "Fasholli li rabbika wanhar." Bertaqarrublah kalian kepada Allah, dekatkanlah diri kalian kepada Allah, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang dekat betul kepada Allah dengan salat dan dengan menyembelih binatang kurban. Di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, yang Nabi SAW diajari oleh Allah SWT untuk mengatakan kalimat ini, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin adalah lillah, Rabb seluruh alam. Mengikhlaskan tidak sekedar ibadah yang takarrub kepada Allah, tapi hidup mati pun diikhlaskan untuk Allah.
Maka hanyalah orang-orang yang selamat hatinya dari penyakit-penyakit syirik, penyakit-penyakit sum'ah, riyaan, penyakit hasad, dengki dan sebagainya, yang nanti akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Illa man atallah biqalbin salim. Sebelumnya Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari di saat anak-anak dan harta tidak lagi bermanfaat, tidak memberi manfaat bagi pemiliknya, tidak memberi pertolongan, tidak memberi jaminan keselamatan, tidak. Illa man atallaha biqalbin salim. Hanyalah orang yang datang kepada dengan hati yang selamat dari syirik. Berarti ikhlas. Dia datang dengan kematiannya kepadalah dengan ikhlas. Hidupnya ikhlas, sholatnya ikhlas, dia menyembelih kurban ikhlas, kematiannya ikhlas. Dialah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alasan apa sehingga kita tidak berkorban ketika Allah memberikan kelapangan kepada kita untuk bisa berkorban, sementara kita butuh menjadi hamba Allah yang dekat. Kita ingin bertakarub kepada Allah dengan takarub yang sungguh-sungguh mendekatkan kita kepada Allah. Dan salah satu di antara upaya kita bertakarub supaya dekat dengan Allah adalah dengan berkorban. Yang ketiga, kenapa kita itu harus berkorban? Karena kita itu harus menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang zat yang telah menghidupkan kita, zat yang telah memberikan rezeki kepada kita, Dia zat yang telah memberikan kecukupan kepada kita. Allah tidak meminta kepada kita agar kita itu memberikan manfaat untuk Allah, tidak. Wa in tawallaw fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau sekiranya manusia itu semuanya berpaling, tidak ada yang mau taat, tidak ada yang mau patuh, tidak ada yang mau berlari mendekat kepada Allah, tidak ada. Semuanya berpaling. Maka Allah menegaskan, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu zat yang maha cukup, tidak butuh alam ini semuanya. Allah tidak butuh kepada alam ini semuanya. Makanya Allah hanya memberi. Nikmat ini diberikan, rezeki diberikan, kelapangan diberikan. Dan Allah sudah tidak memandang ini yang beriman apakah tidak beriman, semuanya diberi hidup, diberi kelancaran rezeki, diberi kehidupan. Makanya sampai orang yang paling kafir pun hidup. Banyak orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir itu hidupnya lebih, ekonominya itu lebih baik. Realita menunjukkan Allah zat yang maha rahmah, zat yang maha penuh belas kasih, penyayang kepada hamba-hambanya. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah zat yang maha memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh adalah Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, yang Allah azabkan adalah agar hamba-hamba ini mau bersyukur saja. Yang diharapkan syukurnya hamba-hamba ini. Dan semakin hamba itu bersyukur, Allah Azza wa Jalla akan semakin tambahkan nikmat yang Allah Azza wa Jalla akan berikan. Masya Allah. Betul-betul berarti syukurnya itu bukan Allah yang membutuhkan. Buktinya ketika hamba ini bersyukur, bukan seperti manusia kan gitu ya. Pernah memberi, diucapkan terima kasih, dia sudah diterima kembali dengan mengucapkan kembali kasih kan gitu ya. Terima kasih, kembali kasih kan gitu. Terus besok ganti dia dikasih, diberi. Demikian dia ucapkan terima kasih, dia mengucapkan kembali kasih, sudah selesai.
Artinya sudah apa? Sudah impas. Ini manusia ini, kita ini. Jadi ada hukum impas itu kita. Dulu kan saya pernah memberi, dia kan belum pernah memberi aku. Nah, belum impas ini. Sampai nanti dia memberi baru impas, sudah. Berarti sudah kembali kasih, betul itu. Ini manusia ini, tetapi Allah tidak begitu. Allah memberi, Anda bersyukur, Allah tambahkan, ya Allah yang akan berikan. Semakin Anda bersyukur, Allah akan tambahkan semakin banyak apa yang Allah berikan. Berarti syukur hakikatnya dia yang butuh siapa? Kita yang membutuhkan syukur ini. Karena kita yang butuh nikmat Allah. Allah tidak butuh kepada kita. Nah, salah satu bentuk syukur kepada Allah SWT adalah dengan berkurban. Karena nikmat berupa bahimatul an'am, berupa binatang-binatang ternak, yang mana binatang-binatang ternak inilah yang Allah Azza wa Jalla syariatkan agar disembelih di hari nahar. Dengan firman-Nya Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat nomor 34, Dia Azza wa Jalla menyebutkan likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurullaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan untuk setiap umat ini kami jadikan ada mansakan, ada waktu dan juga ada sesuatu yang dijadikan nusuknya. Ada bendanya yang dijadikan nusuk, yang disembelih, juga ada waktunya. Setiap umat oleh Allah SWT diberikan syariatnya. Nah, untuk apa ini? Liyadhkurullaha ala ma razaqahum, agar mereka mengingat Allah, berzikir mengingat Allah atas apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka min bahimatil an'am, yaitu berupa nikmat rezeki apa? Binatang-binatang ternak. Dan bahimatul an'am itu tidak berupa kecuali adalah unta, sapi dan kambing. Ini bahimatul an'am, adalah unta, sapi dan kambing dengan jenis-jenisnya atau varietasnya. Karena unta itu berjenis atau bervarietas. Sapi juga demikian, termasuk kerbau adalah satu spesies dengan sapi. Nah, kemudian kambing juga masya Allah beragam. Nah, ada kambing yang besar yang harganya melampaui sapi. Nah, kambing Itawa yang besar tinggi itu. Nah, ada yang dijual sampai harganya 28 juta. Nah, mau penjenengan mau berkorban dengan kambing Itawa 28 juta. Nah, sama-sama 28 juta, kalau saya milih sapi. Karena apa? Dagingnya lebih banyak. Nah, kalau kambing Itawa 28 juta, nah, dibandingkan sapi harga sama, masih kambing itu tadi dagingnya tidak lebih banyak. Tapi luar biasa besarnya kambing ya. Nah, karena kambing gitu loh. Nah, kalau harganya segitu tentu itu sudah sangat besar. Maka sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat rezeki berupa bahimatul an'am, berupa binatang-binatang ternak, maka kita pun berkorban dengan harapan apa? Allah SWT menerima ibadah korban kita dan menerima syukur kita ini, sehingga Allah tambahkan nikmat yang lebih banyak lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa kita berkorban? Di balik ibadah korban itu ada syariat yang hubungannya dengan hablum minan nas. Tentang hablum minallah, itulah yang tadi kita sebutkan, bahwa di dalam syariat berkorban adalah beribadah taqarrub kepada Allah. Tapi di balik ibadah korban ada hablum minan nas, yang ini harus dijaga, yang ini juga harus dipelihara. Hubungan baik antara sesama manusia, kepedulian kita dengan sesama manusia, hubungan sosial kemasyarakatan dijaga, diantaranya adalah dengan disemarakkannya berkorban. Apa alasannya dan mana wujud daripada sosial kemasyarakatan yang ada di balik binatang korban yang disembelih di hari korban itu? Di sana ada berbagi nikmat, berbagi rezeki berupa daging-daging binatang korban.
terkadang kita mendapati memang di rumah-rumah kita sendiri pun, kalaupun ada daging juga tidak semelimpah ketika di hari kurban. Dan itu pun jarang-jarang. Ada yang menyebut di rumah saya malah lebih jarang, Ustaz. Enggak dong, masa dong. Sedikit tidak percaya kita ini gitu loh. Masa orang seperti beliau ini gitu ya. Daging juga jarang-jarang itu. Ternyata ada alasannya. Lah suami istri kolesterol semua, Ustaz gitu. Asam urat semua, Ustaz. Oh, itu sebabnya. Jadi jarang-jarang daging. Tapi dalam rumah tangga tentu memang begitu, kenyataan itu, realitas sudah. Jarang-jarang daging. Banyak daging ketika di hari kurban itu. Maka dibalik ada syariat kurban, Masya Allah, berlapang-lapang dalam hal menikmati rezeki berupa daging kurban ini. Berarti bisa dirasakan di rumah tangga itu, kemudian para tetangga, kemudian kepada masyarakat. Berbagi kebaikan berupa apa? Kelapangan makan daging binatang kurban. Tentu yang demikian itu ada, Masya Allah, hikmah, keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya apa? Bisa menjaga hubungan saling cinta kasihnya dengan saling menghadiahkan. Nabi telah bersabda, tahadu tahabu, saling beri hadiahlah kalian supaya kalian saling cinta di antara kalian. Dengan adanya binatang kurban, orang berkurban dihadiahkan sebagiannya. Hadiahkan ini, antarkan ke bapak fulan. Bapak fulan adalah orang yang begini-begini yang perlu kita hadiahi, misalnya. Maka ada hubungan saling cinta yang Masya Allah terawat. Kemudian ada orang yang kekurangan, sodakohkan sebagian daging ini kepada keluarganya Pak Fulan. Sesungguhnya mereka orang yang menjaga kehormatannya. Mereka adalah orang-orang yang enggan untuk menjatuhkan kehormatannya. Makanya mereka tidak mau meminta-minta pada mereka itu kekurangan makanan. Antarkan sebagai sodakohnya. Masya Allah. Ada kepedulian kepada sesama muslim dalam hal siapa yang kekurangan, siapa yang dia itu butuh bantuan, makin termasuk bentuk sosial kemasyarakatan yang sangat baik. Dan itu adalah untuk mewujudkan jalinan persatuan dan kesatuan. Berarti ada hubungan yang sangat baik antara ibadah berkurban dengan terwujudnya persatuan dan kesatuan. Kaum muslimin dan kaum muslimin dirahmati Allah SWT, Nabi bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahidi. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bisahari wal huma." Permisalannya bangunan masyarakat mukmin, orang-orang yang beriman itu antara satu mereka dengan sebagian yang lain dalam hal mereka berbelas kasih, saling peduli, berempati, saling mereka itu memberikan simpatinya. Itu seperti satu jasad, seperti tubuh yang satu, di mana jika ada anggota tubuh yang satu itu menderita, otomatis sudah secara otomatis akan mengajak seluruh anggota tubuh yang lainnya merasakan deritanya dengan ikut tidak bisa tidur malam dan ikut merasakan demamnya. Dengan hikmah-hikmah, dengan kebaikan-kebaikan yang ada di balik syariat kurban yang sedemikian, maka tentunya sudah cukup menjadi dorongan, menjadi alasan mengapa kita itu harusnya berkorban. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yaitu menyembelih binatang kurban ini. Dan yang paling penting dari itu, semoga Allah SWT mengantarkan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Dzulhijjah yang mulia, sehingga kita bisa menunaikan ibadah-ibadah yang mulia di bulan Dzulhijjah yang akan datang. Demikian apa yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan pengajian kita di sesi pertama ini. InsyaAllah ta'ala masih ada kelanjutan daripada pengajian kita ini, tetapi dengan tema yang lain yang akan disampaikan oleh pemateri yang lain juga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali sebelum diakhiri ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada pertanyaan, apakah ada ketentuan dari syariat yang menyebutkan bahwa kemampuan seseorang dipandang mampu untuk berkorban itu jika setelah dia ambil hartanya untuk bisa menunaikan ibadah korban itu, dia harus masih punya kelebihan untuk hidup dia bersama keluarga selama 3 hari tasyrik setelahnya. Apakah benar ini adalah ketentuan dari syariat atau bagaimana? Saya untuk masalah ini la adri, saya belum tahu. Saya belum tahu ada keterangan yang seperti ini. Yang ada keterangannya adalah zakat fitr. Kalau zakat fitr itu yang diwajibkan menunaikan adalah jika dia masih punya kelebihan bahan makanan untuk dia dan keluarganya di hari Id itu. Itu kalau untuk zakatul fitr. Jadi biasanya dia hidup hari itu butuh bahan makanan apa dan seberapa, maka selebihnya itulah yang diukur senisab apa kurang senisab. Apabila memang itu sudah kelebihannya, maka itulah untuk ukuran dia zakatul fitr. Tapi kalau untuk binatang kurban ini, ana la adri, ana belum tahu tentang ini. Baik. Alafu wa jazakumullah khairan. Ada yang lain? Okay. Baik. Bolehkah orang yang berkorban itu mengambil sebagian dari daging binatang korbannya? Jawabannya boleh. Itu perkara yang diperbolehkan sesuai dengan apa yang disabdakan sendiri oleh baginda Nabi SAW mengenai pembagian daripada hewan kurban yang disembelih itu. Mengenai pembagian daripada hewan kurban yang disembelih itu, diantaranya Rasul itu bersabda, kulu wadakhiru watasaddaqu biha. Silahkan makanlah, silahkan diambil untuk disimpan, dan silahkan disedekahkan. Silahkan disedekahkan. Jadi hadis ini menunjukkan bolehnya orang yang dia itu berkorban memakan dari binatang korban yang dia sembelih itu. Kalau dikatakan tidak boleh, maka apa alasannya sedangkan Nabi mempersilahkan?
Bahkan Nabi SAW tidak sekedar mempersilahkan untuk dimakan, tetapi apa? Justru mempersilahkan kalau disimpan sebagiannya untuk misalnya apa? Persediaan beberapa hari ke depan, itu dipersilahkan. Nah, kulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah oleh kalian, dan simpanlah sebagiannya, silahkan, dan sedekahkanlah sebagiannya, maka silahkan. Maka kalau Nabi saja mengatakan yang demikian, menunjukkan hukumnya boleh. Riwayat ini disebutkan oleh Nabi SAW waktu itu adalah setelah musim haji yang sebelumnya. Ada asbab urutnya hadis itu. Para sahabat waktu itu memang bertanya kepada Nabi SAW. Lantaran di tahun yang lalu Nabi itu melarang para sahabat menyimpan sebagian daripada daging kurbannya. Tidak boleh. Kalau dimakan silakan, tapi disimpan jangan. Begitu datang musim haji yang berikutnya, yaitu di hari Nahar, para sahabat bertanya, apakah kita tetap seperti tahun kemarin itu ya Rasulullah, tidak boleh menyimpan? Maka Rasul bersabda, kulu waddakhiru watasaddaqu. Berarti mulai tahun ini dan seterusnya, silahkan makanlah, silahkan kalian simpan sebagiannya, silahkan kalian bersedekah dengan sebagian yang lainnya. Kenapa kok tahun yang lalu itu dilarang? Rasul itu memperhatikan bagaimana kondisinya umat. Di hari itu sedang mahal-mahalnya pangan, masanya sulit pangan, sehingga ketika ada banyak daging, seharusnya yang lebih afdal, yang lebih baik adalah apa? Berbagi rezeki itu dengan seluas-luasnya. Sehingga ketika para sahabat yang mereka berkurban tidak menyimpan sebagiannya, yang terjadi apa berarti? Yang dibagi lebih banyak. Maka ini yang diharapkan. Makanya di tahun kemarin Rasul itu tidak memperkenankan disimpan untuk persediaan. Sedangkan untuk tahun yang terjadi yang setelahnya itu, Nabi mempersilahkan, menunjukkan bahwa itu adalah apa? Perkara yang dibolehkan. Nah, jadi hukumnya boleh makan sampai disimpan untuk persediaan pun boleh. Seandainya dari yang berkorban itu mengambil sebagiannya, disodakoni, sodakohkan kepada orang-orang yang dipandang berhak untuk mendapatkan sodakoh kita. Ada berapa? Bagikan, sudah bagikan. Ini sebagiannya nih, kasihkan hadiah untuk Pak Fulan itu, Pak Fulan ini. Masih sisa ibah, masih sisa, ya sudah, untuk disimpan sebagiannya, sebagian disate, sebagiannya digulai, sebagiannya direndang, dimakan hari ini, nanti sisanya disimpan, boleh itu. Bukan tidak boleh. Baik. Wallahu taala a'lam. Nggih. Ya. Baik. Di sebagian masyarakat kita yang terjadi, orang yang berkorban memberi upah kepada tukang sembelih dan tukang kulit, tukang boleng. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh, dan yang benar begitu. Jadi orang-orang yang berkorban, yang dia tidak bisa mengerjakan sendiri korbannya, kecuali harus dengan orang lain, dibutuhkan tenaganya, dibutuhkan skillnya, dibutuhkan siap sedianya daging yang nanti bisa siap dibagi atau siap dimasak dan sebagainya, maka dia boleh mengupah orang. Dia boleh mengupah orang. Dan itu juga terjadi di zaman Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sendiri itu juga mengupah orang. Ali radhiyallahu anhu yang diwakilkan kepada Ali untuk menyelesaikan binatang kurbannya Nabi SAW waktu itu, Ali setelah menyembelih sendiri juga diberikan kepada tukang. Dan Rasul itu memerintahkan kepada Ali,
bagikan dagingnya, bagikan tulangnya, bagikan kulitnya, bagikan semuanya, untuk dibagi semuanya itu. Nah, dan untuk orang yang tukangnya ini jangan diambilkan dari binatang kurban itu sedikit pun jangan, tetapi kita ambilkan dari harta kita untuk dijadikan upahnya. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Sehingga ini menunjukkan mengupah itu boleh. Jadi ketika orang yang berkorban tidak bisa mengerjakan sendiri, nah dia mengupah orang boleh. Dan yang ditunjukkan Rasulullah kepada Ali, tidak boleh upahnya orang ini diambilkan sedikit pun tidak boleh dari binatang korban itu. Berarti diambilkan dari hartanya yang berkorban yang lain. Ya, diberi uang kalau di tempat kita. Nah, itu yang benar adalah demikian. Sehingga yang tidak boleh adalah tukang yang datang itu diupah dengan sebagian dari binatang kurban itu, yang tidak diperbolehkan. Demikian, wallahu taala a'lam. Saya kira cukup, Ki. Ini karena udzur, saya harus segera keluar, maka dicukupkan sampai di sini. Insyaallah ganti untuk sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب. Singkat, padat, dan insya Allah jelas. Okay. Umumnya ada beberapa penyakit ya yang disebabkan oleh hewan. Oke. Ya, umumnya ada beberapa penyakit yang disebabkan karena hewan ya. Mungkin yang paling sering apa? Demam berdarah, okay. Yang sering terjadi demam berdarah. Lalu akhir-akhir ini waktu pandemi Covid apa? Ada cikungunya di beberapa daerah lumayan sering. Ya, selain cikungunya ada juga penyakit cacingan. Cacingan itu macam-macam. Bisa tertular dari tanah, kebersihan yang kurang, lalu makan makanan yang tidak bersih, okay. Lalu ada lagi di daerah tertentu nyamuk juga. Ada yang tahu? Okay. Malaria, okay. Tapi endemiknya malaria bukan di daerah kita ini ya. Ada di Kalimantan, daerah pelosok-pelosok, sama ada di daerah Papua. Alhamdulillah di sini tidak ada, okay. Lalu ada lagi penyakit kaki gajah. Ya, mungkin kaki gajah sebagian masyarakat kita menilainya karena tidak pernah pakai sandal. Padahal bukan, padahal karena cacing itu sebenarnya. Cacing yang memang dia khusus di peredaran darah di bagian kaki, atau nama lainnya filariasis. Lalu ada lagi yang ditularkan melalui kencing tikus. Ya, namanya leptospirosis. Biasanya pada orang yang kakinya luka, lalu bekerjanya di kubangan air atau di sawah yang dimana itu ada kencingnya tikus. Ya, ini sering terjadi juga. Kalau yang dulu itu ada namanya antrak. Antrak itu
Pertamanya ya karena hewan juga ya. Makanya terbagi menjadi dua. Penyakit yang ditularkan melalui hewan atau penyakit yang hewan sakit menularkan ke manusia. Oke. Kalau antrak tadi sebelumnya hewannya sakit juga, tapi itu sudah kejadian lama. Alhamdulillah sudah nggak ada lagi sekarang. Lalu ada lagi dulu sempat viral flu burung, flu babi, oke. Tapi alhamdulillah pemerintah kita dengan sigap dan cepat sehingga tidak nyebar dan pada binatang yang sakit segera dimusnahkan, dan ada beberapa yang sempat diobati, oke. Lalu ada lagi cacar monyet namanya Pak, oke. Monkeypox itu juga ada, tapi alhamdulillah jarang juga, oke. Lalu ada lagi Ebola, itu di daerah Afrika, mungkin sekitar tahun 2016, tepatnya di daerah Sudan sana. Banyak teman-teman yang menuntut ilmu ke sana itu lagi kena wabah Ebola ini. Ya tapi alhamdulillah atas izin Allah sudah nggak ada lagi sekarang ya. Lalu ada lagi penyakit yang gatal-gatal digigit sama hewan ya, atau nama lainnya dermatofitosis. Jadi digigit hewan lalu bisa karena jamur yang disebabkan dari hewan-hewan itu ya. Jadi secara langsung penularan itu ada dua jenis. Kalau dari hewan ke manusia itu secara tidak langsung dan secara langsung. Kalau yang tidak langsung itu biasanya kontaminasi melalui makanan kita, minuman kita, atau bahkan bisa di udara. Itu yang tidak langsung ya. Tapi kalau secara langsung ya kita kontak dengan kotorannya, liurnya, bahkan bersentuhan langsung dengan darahnya ya. Sehingga bisa terkontaminasi atau terinfeksi juga gitu. Ya, cara pencegahannya ya gampang. Alhamdulillah pandemi COVID-19 ini kita banyak belajar terkait tentang prokes ya, protokol kesehatan. Selain pakai masker, kita rajin cuci tangan, ya. Kita salah satu hikmahnya di pandemi ini kita bisa menjaga diri ya, menjaga kebersihan, gitu. Ya sama, masaknya dengan cara direbus dengan baik dagingnya, lalu cuci tangan yang bersih. Apabila dari kandang atau dari tempat luar yang bersinggungan dengan luar rumah kita atau orang yang kemungkinan sakit, nah kita lebih proteksi diri ya. Nah, akhir-akhir ini mungkin dari kita ada yang dengar nggak penyakit mulut kuku? Ya, penyakit mulut kuku pada hewan ternak ya. Yang paling sering didengar sapi, pada sapi. Covid aja belum selesai sudah ada penyakit mulut kuku ya. Tapi alhamdulillah penyakit mulut kuku ini nggak jadi pandemi, cuman wabah di beberapa daerah saja. Jadi di Indonesia ini dengan luas negara kita ini ada 2 wilayah yang termasuk zona merah PMK ini. Yang pertama Provinsi Nangro Aceh Darussalam, yang kedua Jawa Timur kita ini. Oke. Tapi tidak semuanya, ada zona-zona yang bebas, ada zona-zona yang terjangkit dan zona-zona yang merah. Biasanya hewan itu ada gejalanya. Ya sebenarnya saya ini cuman secara luas saja ya, sebagai dokter umum saya menyampaikan secara umum saja. Karena kalau misalkan spesifik ini sebenarnya dokter hewan, ya. Jadi kalau dari peraturan Kementan atau Kementerian Pertanian dan Peternakan itu binatangnya demam tinggi yang harus diwaspadai ya. Binatangnya malas untuk makan, mulutnya ada luka, lalu berbuih serta kakinya luka. Itu salah satu gejalanya, ya. Lalu banyak yang bertanya, kalau kita di zona merah ini kan kita beberapa waktu itu untuk pengiriman ternak itu ke wilayah Jawa Tengah atau Jawa Barat itu dibatasi. Jadi misalkan terdeteksi ada yang
sakit ini, PMK ini akan diisolasi selama 2 minggu gitu. Nah, karena kita kan nggak tahu ini daging di pasar ini yang kita makan ini atau susu yang kita konsumsi ini apakah aman dari PMK ini? Jawabannya aman. Jawabannya aman karena syaratnya pertama, kalau anjuran dari pemerintah, dari Kementerian Pertanian, itu pertama kita hindari konsumsi tulang-tulangan, ya. Lalu jeroan, yang ketiga darah. Tapi insya Allah kita sebagai muslim kita nggak konsumsi darah ya. Rata-rata orang-orang Nasrani yang biasa konsumsi darahnya itu. Lalu kalau misalkan kita daging ya, kita biasa saja. Selama itu nggak jeroan dan tulang, kita bisa masak dengan secara matang. Insya Allah itu aman. Terkait dengan susu juga begitu. Kalau susu kita beli mentah, kan sebagian dari kita lebih suka susu yang beli sendiri karena mungkin bisa dapat lebih banyak lalu dimasak. Itu kalau misalkan dimasaknya dengan cara matang dan benar, insya Allah aman. Terlebih kalau susunya itu dari perusahaan, dari pabrik ya, itu malah lebih insya Allah lebih aman karena ada standar quality controlnya dan cara masaknya lebih proper lagi. Jadi untuk terkait PMK ini itu memang sedang mewabah pada binatang, tapi untuk manusia insya Allah tidak akan tertular kita. Dengan catatan 2 itu tadi ya, memasak daging dan masak susu dengan cara yang matang ya. Soalnya kalau misalkan kita lihat dari pemetaannya pemerintah, itu Kediri juga termasuk. Mulai dari Surabaya, Jombang, Kediri, Tulungagung itu juga termasuk. Kalau misalkan agak ke timur kayak ke Bondowoso atau ke Banyuwangi, itu memang ekspor pengiriman sapi paling banyak itu kalau di peternakan itu biasanya dari Bondowoso, kalau enggak dari Madura. Di sana malah justru zonanya zona kuning. Nah, kita ini yang di Kediri, kapan hari saya sempat ke peternakan juga nggak bisa dikirim. Ya karena salah satu virusnya itu. Jadi ya terkait penyakit menular sudah ma'ruf ya, kayak demam berdarah itu yang karena binatang. Tapi untuk yang penyakit karena menular, penyakit mulut kuku pada hewan, insya Allah kita aman. Kita nggak usah khawatir. Nah nanti terkait untuk binatang, apabila kurban nanti ya saya harap lebih selektif dalam memilih hewan ternaknya, bisa ditanyakan dulu ke dinas peternakan atau mungkin ke dokter hewan terdekat, gitu saja. Jadi hikmahnya di balik pandemi itu kita kan lebih paham untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Sekian dari saya, singkat saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya, monggo. Ini terkait dengan manusia ya. Kalau terkait dengan hewan nanti ke dokter hewan nanti ya. Kalau misal sampai makan jeroan yang kena mulut kuku tadi, manusia terkena penyakit. Ya nanti yang diperkirakan nanti akan sakit bakteri juga kan, infeksi lambung, biasanya diare kayak gitu. Tapi ini masih belum kuat untuk hipotesanya ya, untuk menegakkan diagnosanya. Karena makanya pemerintah itu kan sebaiknya dihindarkan jeroan atau balung-balungan dulu gitu. Biasanya yang paling sering yaitu di pencernaan jadi diare atau penyakit lambung, infeksi lambung dan sebagainya. Ada lagi mungkin? Iya, kalau misalkan nanti
kurang lebih kan 1 bulan lagi ya untuk terhitungnya untuk Idul Adha. Tapi insya Allah kalau sebulan lagi insya Allah sudah aman ya. Saya harap juga begitu Pak. Tapi terkait nanti misalkan tulang-tulangan atau jeruan ya, harapan saya ngikuti anjuran dari pemerintah itu. Kalau memang tidak bisa kita hindarkan ya kita masaknya dengan cara masak yang benar sampai benar-benar matang untuk menghindari itu. Sampun? Saya kira sudah jelas ya. Singkat saja. Baik, saya akhiri nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.